selamat pagi teman-teman semuanya. Untuk mengawali kegiatan pada kali ini, izinkan saya membuka dengan panganjali umat. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Baik, sebelumnya semeton kembali lagi bersama dengan saya Niputu Nanda Kebayansari dalam podcast Sangkara. Dan pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang tentang kebudayaan dan juga pengaruhnya. Bagaimana pengaruh kebudayaan dan juga pandemi COVID-19. Nah, semeton, pada kesempatan kali ini Nanda tidak akan sendiri, tentunya akan bersama dengan pembicara-pembicara dari sudut pemerintah dan juga dari sudut pandang seorang seniman. Baik, langsung saja kita sambut pembicara kita, yaitu yang pertama ada Budayu. Swastiastu Budayu. Baik, semeton, Budayu ini merupakan ketua ataupun pengelola dari pihak Museum Subak tempat kita take hari ini. Dan yang kedua yaitu ada pembicara kita Pak Kadis. Swastiastu Pak Kadis. Swastiastu. Dan yang ketiga pembicara kita yaitu dari sudut pandang seorang seniman ada Kak Gita. Swastiastu Kak Gita. Oke, sebelumnya mungkin pembicara bisa menyapa dulu nih rekan-rekan semeton kita, dan mungkin langsung dari Budayu memperkenalkan diri dan juga cerita sedikit apa sih kegiatannya selama di rumah aja dan juga selama menyambut new normal ini, Budayu. Oke, silakan. Iya, sobat-sobat semua, Tiang Budayu, seorang kepala Museum Subak. Jadi yang sudah di sini selama 10 tahun. Jadi siapa yang belum pernah ke Museum Subak, ayo datang ke Museum Subak. Kenapa mesti datang ke Museum Subak? Karena Museum Subak itu menyimpan berbagai hal tentang Subak. Sangat tepat kiranya ketika kita datang ke Museum Subak untuk belajar tentang Subak. Dan jangan lupa, Subak adalah akar dari budaya Bali. Segala hal yang berkaitan dengan budaya itu berakar dari Subak. Nah, selama masa pandemi, selama kita melaksanakan work from home, kita tidak sepenuhnya work from home ya, tapi kita masih tetap ke kantor dan kita masih tetap melaksanakan kegiatan-kegiatan administrasi yang ada di Museum Subak. Kita melakukan perawatan koleksi, perbaikan koleksi, dan segala hal tentang koleksi kita rawat, kita kaji juga. Jadi tetap ada kerja di dalam Museum Subak. Oh, berarti nggak work from home aja ya Ibu ya? Oke, berikutnya Pak Kadis nih, King. Mungkin Pak Kadis bisa menyapa dulu semeton kita, dan juga Pak Kadis cerita sedikit tentang kegiatannya selama di rumah aja dan menyambut new normal seperti apa nih Pak Kadis? Terima kasih Om Swastiastu. Adik saya yang cantik, adik Nanda, para pembicara, adik-adik dari Sangkara dan para penonton ya podcast di mana saja berada yang berbahagia. Hari ini sungguh berbahagia saya bersama adik-adik Sangkara bisa melaksanakan bincang-bincang terkait dengan budaya, dikaitkan dengan masa pandemi yang diakibatkan oleh virus corona. Kita sudah melewati masa-masa itu dan sekarang kita akan memasuki masa di mana kita akan beradaptasi dengan pola kehidupan baru, new normal, tatanan Bali era baru menuju tatanan yang aman dan produktif. Nah, kita sudah melaksanakan protokol-protokol, termasuk pada saat ini kita juga melaksanakan protokol sebelum datang ke sini. Kita menjaga jarak, memakai masker, dan kemudian kita juga harus melakukan pola hidup bersih. Nah, protokol-protokol itu juga tentunya saya di Dinas Kebudayaan menyebarkan kepada masyarakat melalui tupoksi saya di Dinas Kebudayaan, khususnya melalui Satgas Penanganan dan Penanggulangan COVID-19. Jadi selama masa pandemi ini kesibukannya ya di situ dari desa adat ke desa adat, ya menjaga masyarakat kita secara skala dan Islam. Ya, mudah-mudahan nanti pembicaraan kita ke arah itu ya, Ade, ya. Iya,
Bapak. kasih. Ini berarti lumayan sibuk ya Pak sama pandemi ini sebagai seorang kadis ya Pak ya. Oke, kesempatan selanjutnya Nanda mau ke Kak Gita. Kak Gita mungkin bisa sapa juga teman-teman dan kesempatan kita dimanapun berada. Dan juga mungkin bisa cerita nih apa aja sih yang menjadi kegiatannya selama pandemi, lalu menyambut new normal seperti apa Kak Gita? Om Swastiastu. Terima kasih dari Sangkara sudah memberikan saya kesempatan berbicara tentang budaya, khususnya saya sendiri sebagai generasi seni atau bisa dibilang seniman muda dari Nuki yang menyambut new normal sudah mulai. Kebetulan saya ada sangat rumah sudah mulai bisa latihan setiap minggu lah sekali latihan. Di sini saya sebagai seniman budaya, tentu kalau kesenian kan di bawah ini dapat budaya Pak ya, kesenian dari budaya ada kesenian. Untuk latihannya sudah bisa dimulai Oke. Kalau boleh tahu di mana tuh Sangkara ya Kak? di alamatnya di Groga. Oh di Groga. Dan nama sanggarnya? Sagupita Sagupita Merdu. Wah keren banget ya. Masih muda tapi udah punya sanggar. Semoga sukses terus ya Kak ya sanggarnya. Oke deh, langsung saja nih Bapak dan juga Ibu serta Kakak. Kali ini bahasan kita adalah terkait dengan budaya sebagai identitas bangsa untuk melawan pandemi COVID-19. Nah, sebelum kita masuk pada bahasan lebih jauh lagi, mungkin dari pembicara bisa memberikan pandangannya sebenarnya budaya itu apa? Mungkin dari Ibu dulu dipersilakan, budaya itu seperti apa? Karena Ibu bilang tadi bahwasannya akar dari budaya itu adalah pertanian. Itu seperti apa? Kalau kita lihat dari segi bahasa ya, budaya itu kan berasal dari kata budi dan daya. Iya benar. Nah, untuk di Bali ini memang segala hal yang berkaitan dengan budaya itu berakar dari Sumba. Jadi kalau kita lihat kesenian yang ada di kita di Bali ini semuanya akarnya dari Sumba. Apapun itu, termasuk upacara-upacara yang dilakukan dalam kehidupan masyarakat di Bali itu akarnya adalah dari Sumba. Kalau kita lihat di upacara-upacara yang besar misalnya, kita ada menari di situ. Itu adalah budaya Sumba. Kita melihat okoan kesenian, okoan misalnya, itu juga dari Sumba itu sendiri. Jadi apapun sebenarnya kalau kita melihat dari segi budaya di Bali ini Berarti akar dari kebudayaan yang ada di Bali itu adalah berasal dari Sumba sendiri dan pertanian gitu ya Bu ya. Oke, sekarang kalau menurut seorang Pak Kadis Kebudayaan nih Pak ya, bagaimana pandangan Bapak? Apa sih sebenarnya budaya nih Pak? Karena kadang juga kami di generasi muda itu mungkin salah persepsi tentang budaya itu apa gitu Pak. Budaya benar ya. Budaya itu asal katanya kan Sanskerta. Budaya. Tapi kalau kita bawa ke bahasa Inggris, culture sebenarnya. Culture. Budaya itu sesuatu yang berkaitan dengan budi dan akal. Tapi kalau ditelusuri banyak itu tentang budaya, termasuk kalau di Indonesia ini dari ucapan dan sebagainya. Tapi saya lebih mendekati yang disampaikan oleh Taylor di bukunya Sukamto. Budaya itu sebenarnya cara hidup manusia itu, bagaimana dia hidup itu bisa ke arah yang lebih baik ya, dengan unsur-unsurnya teknologi, kemudian ekonomi, kemudian SDM, dan termasuk kekuasaan politik. Jadi, cara hidup manusia menuju ke arah yang lebih baik. Tapi kalau kita bawa ke bahasa Inggris, budaya itu culture. Iya, Culture itu pertanian sebenarnya. Pertanian ya, coba cari. Culture itu pertanian. Nah, itu sebabnya adik-adik ketika dari Sangkara meminta saya menentukan di mana tempatnya kita akan laksanakan podcast hari ini, saya memilihnya kita berada di
menjadi salah satu yang bermanfaat ini contoh rumah Bali sebenarnya. Contoh rumah Bali. Dan rumah Bali inilah yang ternyata di masa pandemi ini yang ternyata sangat sesuai begitu. Sangat sesuai. Rumah Bali itu kita baru masuk itu sudah ada jeding sebenarnya untuk kita cuci tangan. Oh iya Pak. Ya. Dulu rumah orang Bali itu ketika baru masuk pasti jeding untuk cuci tangan. Ya, sekarang kan kita udah melupakan itu. Iya Pak. Ya, tapi nggak apa-apa lah, nggak ada jedingnya. Ada yang perpipaan seperti itu juga kanggo. Ya, dulu ketika datang dari luar kita terbiasa untuk cuci tangan. Ya, terlebih ketika kita datang dari rumah, dari sentral, cuci tangan, cuci kaki terus masuk ke kamar. Iya benar. Rumah Bali menjadikan pawon Bali kita terbuka dan di depannya itu pertanian. Dulu kita nanam tabial di depannya kan, nanam bumbu-bumbuan di depannya karena kita hidupnya dari bercocok tanam. Ya. Sekarang ketika masa Covid kita baru ingat dengan berbagai macam istilah family farming, hidroponik ya, kemudian tabulapor dan sebagainya. Padahal kita sudah melakukannya sejak dulu nenek moyang kita dengan ciri dapurnya terbuka, dengan ciri ventilasinya sudah mencerminkan sekarang harus terbuka ruang-ruang kantor buka. Ya bagi yang ada AC-nya buka ventilasinya. Kita sekali patokan semua dari dulu. Itulah budaya. Ya, jadi bagi saya tadi budaya itu kita kembalikan ke akarnya menuju hidup kita yang lebih baik karena budaya tidak hidup dalam suatu ruang yang vakum. Dia akan bergerak dinamis. Jadi melestarikannya saja tidak cukup, tapi kita harus mengajukan. Itu Sultan. Jadi sudah ada ya budaya cuci tangan itu dari dulu. Setelah kita dari luar masuk rumah itu udah ada ya Pak ya. Iya. Dari dulu nenek moyang udah melakukan itu, tapi mungkin seiring berjalannya waktu kita melupakannya dan kita mulai tidak peduli akan itu. Padahal itu penting ya Pak ya. Sangat penting. Sangat penting. Nenek moyang kita sedang mencontohkannya. Iya benar sekali Bapak. Oke, berikutnya untuk Kak Gita nih. Kalau dari sudut pandang seorang seniman muda Kak, budaya itu menurut Kakak apa sih Kak? Dan juga dikaitkan dengan seni. Seperti apa? Saya tentu menjaga budaya seperti dari budaya ke cara orang berkembang biak. Seorang ada dengan seseorang atau sekelompok orang. Contoh seperti kalau saya sangar kan berbanyak orang dan dikatakan kelompok dan tentunya harus diwariskan dan dibagikan kepada regenerasi kita. Oke, cukup kayak kita. Karena tentunya saya sebagai seniman muda khususnya di bawah budaya kan kita ada ada sendiri. Berarti kesenian itu di bawah budaya gitu nih Pak. Lalu berikutnya nih Pak, terkait dengan pandemi COVID-19 ini saya ingin ke Pak Kadis dulu ya. Nah, Pak Kadis, bagaimana menurut pandangan Bapak peran pemerintah dan masyarakat dalam upaya mempertahankan eksistensi budaya Nike di tengah pandemi ini? Yang pertama saya ingin berdiskusi dulu ya bahwa kita di Bali, kita selaku orang Bali, di mana budayanya kita itu kan napasnya namanya napasnya Hindu. Nah dalam Hindu kita itu selalu meyakini bahwa apapun yang ada di dunia ini termasuk virus yang kecil itu yang namanya corona itu yang tidak bisa kita lihat dengan mata telanjang ya itu adalah ciptaan Tuhan juga ya kan ya jadi ketika ada ciptaan Tuhan kita bukan dalam posisi untuk memerangi kita dalam posisi bukan untuk memerangi apalagi musuh karena juga sama-sama kita tugas yang bisa kita lakukan adalah kita menyelaraskan diri menyesuaikan kondisi ya, sehingga kita akan bisa selaras harmonisasi kita sepakat nggak dengan sangat ya, sepakat nih Pak. Karena
napas kita budaya orang Bali. Sehingga dalam beberapa kesempatan, dalam beberapa diskusi, dalam beberapa bacaan yang saya ikuti, kita selalu berusaha memerangi, berusaha agar virus ini pergi dari dunia. Ini ciptaan Tuhan, ini ciptaan Tuhan. Ya, kita tidak akan bisa suruh dia pergi kemana, ya, pergi kemana. Yang bisa kita lakukan adalah mari kita beradaptasi, berbagi ruang kita menuju kepada harmonisasi baru. Nah, ini akan saya sampaikan bagaimana kita menuju kepada harmonisasi baru. Budaya kita akan mengarahnya ke sini. Nah, kemudian ketika sekarang kita percaya bahwa virus ini adalah ciptaan, ya, jangan-jangan virus ini sekarang ini menjadi pandemi ini merupakan juga upaya alam untuk menuju harmonisasi, itu dalam upaya alam untuk menyehatkan dirinya, ya kan? Ya dulu penerbangan sibuk, langit kita mondar mandir pesawat, jalanan kita sibuk, kita pun sibuk, tidak ada waktu, jangankan waktu untuk bisa kita kumpul-kumpul begini, kita sibuk. Jadwal saya 1 minggu itu udah penuh. Ya, iya kan? Iya kan? Ya, tiba-tiba dalam masa pandemi ini langit kita jadi bersih lagi. Iya, benar. Jakarta yang dulu crowded, gubernur bingung bagaimana mengurai kemacetan. Tiba-tiba pandemi inilah yang bisa menghentikan kemacetan. Jangan-jangan virus ini memang suatu cara alam untuk menyehatkan kembali lah dirinya, ya, menyehatkan kembali dirinya. Jangan pandemi ini merupakan cara alam untuk kembali mengharmonisasi kita semua. Nah, kembali kita semua sekarang, jangan sampai kita seperti yang saya bilang tadi, kita tidak hidup dalam ruang yang kita tidak hidup dalam masyarakat yang statis, ya, kemudian seragam. Ya, kita tidak hidup dalam hal itu. Kita ada hidup dalam dimensi-dimensi ruang dan waktu yang kita juga harus bergerak dinamis. Sehingga ketika masa pandemi ini kita tidak cukup dengan mengingat masa lalu, menengok ke belakang boleh, tapi kita harus menatap ke depan sambil kita sekarang melihat masa sekarang menuju masa yang akan datang. Sebagai seniman pun saya kira begitu. Ya, dulu saya ketika sebelum pandemi saya bisa beraktivitas seperti ini. Nah, saya yakin setelah terjadi harmonisasi baru, kita akan berkesenian dengan cara yang baru. Yang mungkin saja sekarang belum terbayangkan oleh kita. Tapi saya yakin kita akan memulai cara berkesenian yang baru yang mungkin saja saat ini belum terpikirkan dan belum terbayangkan. Saat ini saya juga dulu belum membayangkan bahwa kita bisa berkesenian lewat media virtual. Ya, saya dulu tidak membayangkan bahwa saya bisa berhubungan dengan teman-teman seniman hanya melalui alat yang kecil. Ya, mereka memainkan alat-alatnya, kemudian saya padukan. Dulu itu belum terbayangkan. Tapi di masa harmonisasi baru, ternyata hal itu yang terjadi. Nah, apakah setelah masa pandemi kita akan mempunyai cara berkesenian yang baru? Saya kira itu pasti akan terjadi. Iya. Lalu kalau kita berbicara masalah kesenian baru, mungkin bisa kita kaitkan ke Kak Gita nih Pak nih. Sebagai seorang seniman muda ini Kak, dalam masa pandemi ini kesenian apa yang baru dan ide-ide kreatif apa yang baru yang dicetuskan atau seperti apa? Kalau masa pandemi ini tentunya tidak bisa berbuat banyak dengan kesenian, karena kesenian kan dipentaskan, ditonton orang banyak. Dan dari kegiatan pandemi ini, saya dan teman-teman sekelompok sangat juga membuat video virtual seperti yang dibilang sama Bapak tadi. Kebetulan dari bapaknya juga yang ada gini, yang nyuruh kita tapi kan pementasan virtualnya dari Bapak juga. Kemudian pas turun di sangat teman saya, kebetulan kemarin baru selesai rekamannya Pak. Kesenian apa itu Kak kalau boleh tahu? Musik
musik, musik ya, gamelan. musik gamelan musik gitu, Oh, kalau orang gitu. bilang. Sangat kreatif ya Kak ya. Walaupun pandemi harus tetap berkarya. Karya. Oke. Lalu kalau misalkan ketika berbicara masalah pandangan terkait dengan adanya pandemi ini Pak kan merusak semua tatanan kehidupan, bukan hanya dari ekonomi, lalu tatanan yang lainnya pariwisata, namun berdampak juga pada budaya. Ini menurut Bapak seperti apa? Pandangan Bapak terkait dengan pandemi yang merusak tatanan kehidupan ini. Seperti itulah Pak yang kita gini sekarang. Saya menyebutnya harmonisasi baru ya. Harmonisasi baru. Ya, cara alam kita untuk menyesuaikan diri kita, dan termasuk kita selaku buana alirnya juga harus mengikuti pola yang terjadi. Nah sehingga kita harus menyikapinya juga secara skala dan diskala sebenarnya, ya, secara skala dan diskala. Nah sehingga ketika kita sekarang berada di skala ini dengan standar-standar yang umum untuk penanganan COVID, saya kira jangan lupakan dari sisi skalanya itu. Kalau kita lihat dari kacamata kebudayaan Bali, kalau kita lihat dari segi budaya orang Bali, ketika ada tatanan mungkin yang menuju harmonisasi ke arah yang baru, kita pasti akan merasa, karena kita kan selalu saja ketika ada perubahan pasti ada rasa tidak nyaman. Kalau dia tidak nyaman, ya sehingga rasa tidak nyaman itu kalau kita pikirkan dalam pengertian negatif, kenapa kok jadi terganggu ya, kok jadi rusak ya polanya. Jadi saya melihatnya kita harus menyesuaikan, kita harus berpikiran tetap positif ya, bahwa setelah ini terjadi pasti akan ada tatanan baru, dan kita manusia seperti tadi definisi kebudayaan, kita akan melihat cara hidup menuju ke arah kehidupan yang lebih baik ya. Setelah ini percayalah, otak manusia pasti akan memiliki cara tertentu untuk menuju ke arah yang lebih baik. Biarkan alam dulu berproses, nanti setelah prosesnya selesai akan terjadi harmonisasi baru, dan ketika terjadi harmonisasi baru kita pasti melihat celah di mana kita di dalamnya memiliki ruang untuk berkreativitas, termasuk seniman, adik-adik semua. Berarti dari sudut pandang Bapak, apa yang terjadi saat ini merupakan harmonisasi nggih, Pak? Sedang menuju proses harmonisasi kita. Berarti saya mendapatkan sudut pandang yang baru, di mana sebelumnya saya juga beranggapan Pak bahwasanya adanya pandemi ini merusak semuanya gitu Pak. Kita sudah punya planning mau liburan atau apa, tidak jadi, kita harus di rumah saja dan lain sebagainya. Mungkin kakak juga yang mau ada pentas nggak jadi gitu kan, kayak seperti itu. Bapak juga yang mungkin jadwalnya padat kunjungan nggak jadi gitu kan. Saya kalau saya dibilang ya, saya ini ada lomba gong, harusnya saya melibatkan adik-adik ini, itu hilang, Nggak jadi, tidak Pak. jadi ya. Kemudian PKB, Oh iya, PKB, ya. benar. Kemudian saya seharusnya ada beberapa situs-situs yang seharusnya saya bisa tetapkan, itu juga Nggak jadi. ya. Tapi saya tetap berpikiran positif, pasti akan ada sesuatu yang baru dalam kehidupan ini. Itu misteri alam. Oke. Lalu berikutnya ketika berbicara masalah esensi dan pentingnya budaya nih Pak terhadap pembentukan karakter generasi muda. Kalau menurut Bapak itu gimana? Apa sih pentingnya budaya untuk membentuk karakter kita nih sebagai generasi muda? Wah, generasi muda sebenarnya titik tolak daripada budaya. Ya, karena seperti yang saya bilang tadi itu, kita menoleh ke belakang untuk melihat masa kini, memandang masa yang akan datang. Melestarikan kebudayaan saja tidak cukup, ya. Tapi bagaimana kebudayaan itu hidup dalam masyarakat yang tidak seragam, pada masyarakat yang tidak diam, masyarakat yang terus berkembang menuju kepada pemajuan kebudayaan. Titik tolaknya ya adik-adik ini ya, adik-adik
saya di Dinas Kebudayaan tidak cukup hanya melestarikan kebudayaan, tapi saya harus mendorong, harus mengembangkan agar mereka maju dan berkembang. Ya, makanya namanya pemajuan kebudayaan. Mungkin Bu Dayu mungkin punya anggapan apa sih pentingnya budaya nih Kak untuk membentuk karakter kita generasi muda? Sangat penting. Karena jati diri seorang jati diri bangsa itu ada pada budayanya. Jadi ketika budayanya buruk, ketika budayanya tidak tidak bisa gimana ya, budayanya tidak bisa kita jadikan panutan, itu yang akan menjadi pandangan dari dunia bahwa kita sebagai masyarakat yang tidak berbudaya. Makanya gali terus karakter budaya kita, karena itu yang akan menjadi jati diri bangsa kita. Berarti budaya merupakan jati diri gitu ya Bu ya. Oke, kalau Kak Gita nih sebagai seniman muda, kalau menurut Kakak bagaimana pentingnya budaya untuk membangun karakter kita Kak sebagai generasi muda? Ya, khususnya di seniman gitu misalnya. Khususnya di seniman ya. Ya, itu kalau menurut dari sudut pandang saya itu harus diteruskan kan dan diwariskan gitu kan, biar semua adik-adik regenerasi kita bisa mengembangkan, dan kalau bisa lebih baik, tentunya lebih baik dari kita yang sudah berumur gitu. Itu aja Kak Gita? Singkat, padat, dan jelas Kak dari Kak Gita ya. Oke, dan terakhir nih Pak, terkait dengan strategi penanganan pandemi. Kalau dilihat dari sudut pandang budaya Nika seperti apa? Strateginya jelas, ada dua. Tapi di kapan? Skala, di skala. Oh, kayak yang tadi ya kembali lagi. Itu jelas. Ya, saya ingin berbagi itu. Ya, saya ingin berbagi itu. Ya, ketika kita meyakini bahwa yang terjadi sekarang ini juga adalah dari beliau begitu. Kita pun selaku bagian daripada buana agung ini ya, harus juga menyikapinya secara spiritual dan dari segi skalanya kita melakukan ritual-ritual agama. Kita sudah melakukan pemalayu jagat, kemudian kita sudah melakukan pendidikan keluarga di Jerangkang Sine, tugas kerahayuan, dan termasuk jangan berhenti di saat-saat begitu, terus kita minta maaf karena kita ini semuanya rahayu. Jadi yakinlah bahwa ini adalah cara daripada kita yang dewasa, Tuhan Yang Maha Esa, untuk alam ini tetap bergerak dan kita juga ada di dalamnya. Yakinlah bahwa ini akan berakhir menjadi sesuatu yang lebih baik. Oleh karena itu saya berpesan pada adik-adik seniman, jangan kehilangan semangat deh gitu. Dan kehilangan semangat ini baru 3 bulan. baru 3 bulan ya. Dan saya yakin pasti kita akan sampai kepada tingkat tertentu di harmonisasi di mana kita semua nanti dengan ini loh akal dan budi, dengan akal dan budi kita pasti akan berhasil menciptakan sesuatu yang saat ini mungkin tidak terpikirkan. Ya, kalau dulu nyepi kokohnya kita arah begitu, tapi di bawah tahun 80-an kan kita belum melihat itu. Nah, itu dimulai dari 80 ke atas. Nanti ketika tahun 2010 2020 ke atas, mungkin ada sesuatu yang kita lakukan yang nanti generasi kita berikutnya lah yang akan melihat, ini hasil karya adik Iragel ini tugas zaman itu bulian pandemi gitu ya, bulian pandemi gitu ya. Ya, sehingga sekarang ini ternyata ada adik-adik kita yang tamat SMA, mereka menamakan dirinya angkatan pandemi. Angkatan corona nih Kak. Angkatan corona ya. Angkatan corona ya. Pasti nanti akan ada sesuatu yang saya yakin. Berarti kita harus optimis bahwasanya setelah ini akan ada sesuatu yang itu dari baik, sisi gitu, ya, di skala. Nah, dari sisi skala ya jangan lupa ya ada standar umum. Ya, standar umumnya itu misalnya ya pakai masker, jaga jarak, kemudian cuci tangan, hindari kerumunan. Nah,
jangan lupa nah, termasuk kemudian standar-standar khusus. Nah, standar-standar khusus inilah yang kita harus diperhatikan karena itu munculnya dari himbauan pemerintah. Jangan dipandang sepele begitu ya, dipandang sepele. Saya yakin adik-adik semua pasti mempunyai cara pandang yang berbeda. Tapi untuk saat ini mari kita bergandeng tangan bersatu padu ya, tetap ikuti anjuran pemerintah, lakukan karena kita semua pasti menuju ke arah yang baik. Oke, baik. Terima kasih luar biasa sekali ya Pak Kadis. Dan berikutnya untuk sebelum mengakhiri nih Kak dan juga Bapak dan Ibu, saya persilahkan untuk memberikan statement terakhir atau pesan kesan untuk teman-teman semua di rumah seperti apa dan anjuran-anjuran untuk teman-teman kita di rumah. Oke, dari Kak kita. Ya, terima kasih. Dari sudut pandang saya sebagai seniman muda dari regenerasi seni, tetap semangat buat teman-teman yang sudah berlatih persiapan PKP, tetap semangat. Nah, apapun yang terjadi, mungkin seperti kata Pak Kadis, ada sesuatu hal yang baru setelah pandemi ini, dan tetap menjaga kesenian. Oke, berarti tetap semangat dan tetap menjaga kesenian kita ya Kak ya. Oke, itu dia teman-teman. Dan berikutnya dari Pak Kadis, mungkin bisa memberikan statement terakhir untuk teman-teman kita semua nih Pak. Ya, kearifan lokal Iya. mengajarkan pada kita banyak hal tentang kehidupan. Pandemi ini mengajarkan kita bahwa ada saatnya ketika kita berlari cepat, kita harus berhenti sejenak untuk menarik nafas. Nah, mungkin inilah saatnya kita berhenti sejenak di tengah kehiruk-pikukan, di tengah situasi hedonisme yang namanya melanda kita, untuk memulai langkah baru menuju harmonisasi dunia. Luar biasa sekali Pak Kadis ya. Oke, mungkin dari Bu Dayu ingin menyampaikan kesan-pesannya juga untuk teman-teman kita semuanya. Ya, selama pandemi ini kita banyak di rumah, tetap kreatif, tetap berkarya, sehingga kita akan memiliki budaya yang lebih baik, kesenian yang lebih baik lagi. Yang jelas tetap kreatif selama ada di rumah. Itu ya teman-teman, berarti tetap kreatif dan tetap berkarya walaupun kita dalam masa pandemi ini, Bung. Oke, itu dia semeton semuanya, teman-teman yang ada di rumah. Podcast Sangkara kita pada kesempatan kali ini, tetaplah produktif walaupun di rumah saja, dan ingat selalu lestarikan yang menjadi jati diri atau budaya itu sendiri. Jangan sampai melupakan kebudayaan teman-teman, karena budaya merupakan jati diri kita sebagai bangsa Indonesia, jati diri kita sebagai seorang Krama Bali, dan jati diri kita sebagai seorang generasi muda. Nah, sekian podcast pada kesempatan kali ini. Teman-teman tetap jaga kesehatan dan jangan lupa tetap produktif walaupun di rumah aja. Saya Andi Putunanda Kebayansari bersama dengan pembicara pamit undur diri dan sampai jumpa pada podcast selanjutnya. Dan saya tutup dengan Pramana Santi. Om Santi Santi Santi. Om Santi Santi.